Ya, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini. Dan saya sangat bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan sampai saat ini terus menolong kita, menolong saya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa perjalanan iman kita terus menerus dapat sungguh-sungguh memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya berharap dan berdoa kiranya Tuhan Yesus Allah kita yang hidup akan terus menuntun kita pada keberhasilan demi keberhasilan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mau kita merenungkan mengapa Allah datang ke dalam dunia ini. Nah, pada bagian waktu yang lalu pada video saya bahwa saya mengangkat ada kurang lebih 10 alasan kenapa Allah datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi tentang alasan yang sangat penting kenapa Yesus Allah datang ke dalam dunia ini. Karena kalau kita tahu persis alasan ini dan alasan yang sangat penting ini, kita menyadari betapa pentingnya dia datang ke dalam dunia ini, maka saya percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah meninggalkan dia sedetik apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun saudara-saudara ada begitu banyak orang yang meragukan dia, bahkan kalau saya mengambil kesimpulan bahwa kalaupun tidak ada orang yang percaya kepada dia bahwa dia bukan Tuhan dan Juru Selamat, maka keilahian Allah di dalam kehidupan pribadi Yesus itu tidak akan pernah diganggu, tidak akan pernah hilang. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membahas salah satu alasan kenapa ya Allah datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara, orang-orang bertanya, kenapa? Ya, untuk apa? Tapi saya percaya Alkitab menjelaskan sedemikian rupa. Nah, di dalam pasal 3, ya, di dalam kitab Kejadian, setiap kita sudah tahu, ya, kenapa ya Allah datang ke dalam dunia ini, karena untuk menyelesaikan persoalan yang sangat penting yang dihadapi oleh manusia, yaitu bagaimana dia diampuni, dia diselamatkan, dia diubahkan oleh Tuhan. Mari kita melihat di dalam kitab Galati, surat Paulus Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 bunyinya demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu alasan yang sangat penting mengapa dia datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk supaya dia atau setiap kita tidak menanggung murka hukuman dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murka Allah yang seharusnya setiap kita yang berdosa menerima akibatnya itu, tapi Allah menanggung itu lewat pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab dikatakan bahwa ayat yang ke-13 di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kayu salib adalah merupakan tempat di mana orang-orang terkutuk itu disalibkan. Saya dan saudara seharusnya mendapatkan murka dari Allah, mati di atas kayu salib. Tapi Allah menanggungnya di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk oleh karena pemberontakan dan dosa setiap manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma, ya, kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 katakan seperti ini.
Mari kita lihat ayat ini saudara-saudara. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 mengatakan begini. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Allah menentukan satu pribadi, Allah di dalam Kristus Yesus menjadi seorang yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Tuhan yang juru selamat yang menebus hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, Kristus mati di atas kayu salib sebagai sesuatu, sebagai pribadi yang telah ditentukan oleh Allah, supaya melalui Dia kita mengalami pendamaian antara Allah dengan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan yang sangat penting yang saya dan saudara harus pahami, bahwa Allah menangguhkan murkanya yang harus Dia lakukan kepada setiap manusia yang berdosa. Nah, di dalam Kristuslah, di dalam Yesus Kristuslah, Dia telah menentukan supaya saya dan saudara terhindar dari hukuman maut dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bertanya, kenapa Yesus? Begitu. Kenapa bukan yang lain? Bukankah dengan cara yang lain kita bisa diselamatkan, kita bisa ditebus? Begitu. Bukankah juga dengan melakukan syariat-syariat, tata cara keagamaan, kita beroleh kesempurnaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita melakukan ibadah, melakukan syariat-syariat, melakukan semua aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang olehnya melakukan semua aktivitas ibadah dan semua aturan-aturan ibadah, maka dia akan memperoleh kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia. Bahkan setiap nabi pun yang dipercayakan akan kebenaran firman Tuhan, maka dia juga tidak akan melakukannya dengan sempurna. Dan itulah Allah melakukannya. Yesus Kristus Tuhan kita melakukannya di atas kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kabar baik, kabar yang sangat penting, kabar yang luar biasa, kabar baik dari Allah, bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, maka kita tidak akan mengalami murka dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita yang melihat, membaca dan merenungkan firman Tuhan, terus tetap setia kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk menutup satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 katakan seperti ini. Inilah kesaksian itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murka Allah yang menyala-nyala yang akan ditumpahkan kepada setiap orang yang berdosa, itu semuanya dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah kabar baik bagi saya dan saudara, bahwa alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini, kenapa Dia mati di atas kayu salib, karena Dia mau supaya murka Allah itu tidak ditimpakan kepada setiap kita. Oleh karena itu, satu anugerah yang besar, kita mengucap syukur kepada Allah karena Dia melakukannya, karena Dia mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salib adalah tempat di mana tidak ada mujizat, sehingga salib memancarkan mujizat yang paling besar. Salib adalah tempat di mana tidak ada terang, sehingga salib memancarkan terang yang paling besar. Salib adalah tempat di mana tidak ada pembelaan diri,
Sehingga salib memancarkan kuasa yang paling besar. Salib juga adalah tempat yang paling bodoh, sehingga salib memancarkan bijaksana yang paling besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik bagi setiap kita. Tetapi semua orang yang percaya kepada-Mu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mempercayai Dia? Sudahkah kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh komitmen, percaya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagaimana Dia katakan di dalam firman-Nya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Allah juga mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang membuka pintu hatinya, maka dia akan masuk mendapatkan hidup. Nah, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa kamu yang memiliki anak, yang percaya kepada Dia, memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia. Kalau saudara belum mengambil keputusan untuk percaya Yesus, hari ini juga saudara berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Aku membuka hatiku, hidupku di hadapan-Mu. Buka hatiku dan saya mau mengambil keputusan untuk percaya kepada-Mu. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Engkau dengan mulut dan bibir di dalam hatiku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya, saudara akan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan walaupun sulit adanya. Haleluya.